Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, ikhwah semua, alhamdulillah bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini dapat kembali bertemu di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan kita kebaikan dan keberkahan dan menambahkan kita tentang ilmu yang bermanfaat. Ikhwas sekalian, pertemuan kita kali ini temanya tentang yang kasih judul ngeri-ngeri sedap. Judulnya tentang halalnya dihisab, haramnya diazab. Tentu kalau kita baca tentang tema ini sudah terbaca arahnya kemana kira-kira tentang kajian kita kali ini, gitu ya. Secara spesifik mungkin terkait dengan kepemilikan harta. Tapi kalau kita lihat secara umum, semua yang kita dapati dalam kehidupan ini, nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, pasti semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum, gitu kan? Dan jika itu dari hal-hal yang dihalalkan sekalipun, maka semuanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alan arba'in. Bos, dua kaki seorang hamba itu tidak akan bergerak pada tempatnya nanti di yaumil qiyamah, di hari perhisaban, di hari perhitungan, sampai dia ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fi ma'afnah, wa an sababihi fi ma'ablah, wa an malihi min aina iktasabah wa fi ma anfaqah, wa an apa satu lagi, wa an ilmihi bima amila biha, tentang ilmunya. Yang pertama kan dihisab tentang umurnya, untuk apa dia gunakan, kemana dia habiskan, dan juga masa mudanya. Tentu teman-teman ini hampir 90% kita semua dalam keadaan muda, dan ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang harta juga demikian, min aina iktasabah, dari mana dia dapatkan, wa fi ma anfaqah, dan kemana dia dibelanjakan. 2 pertanyaannya. Dan yang terakhir tentang ilmunya, yang sudah dia gunakan, yang sudah dia miliki, untuk apa dia gunakan ilmunya. Apakah akan membawa dirinya dan orang lain ke jalan keselamatan, kepada jalan-jalan kebaikan, jalan keselamatan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya akan mengantarkan dirinya dengan ilmunya yang dia miliki dan orang lain ke dalam neraka jahanam, naudzubillah min dzalik. Maka kalau kita lihat 4 perkara itu sebenarnya cuma 4 hal, tapi pada hakikatnya dia mencakup seluruh kehidupan kita semuanya. Karena diri kita terdiri dari umur-umur kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mulai ketika kita balik, menerima beban taklif dari Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala, sampai di akhir kehidupan kita, sampai datang kematian kita, semuanya tidak ada satupun yang terluput dari itu. Semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai ucapan-ucapan yang keluar dari lisan kita pun dikatakan ma yalfidhu min qaulin
illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang keluar dari lisan seorang hamba, dari setiap kita semua, kecuali di sisinya ada malaikat-malaikat yang didekatkan dan mencatatnya, yang mengawasinya, yang senantiasa hadir di mana saja dirinya berada. Apa yang keluar dari lisannya, apa yang dilakukan dengan tangannya, apa yang dia perbuat dengan ilmunya, hartanya, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikatnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita semua 24 jam, tanpa sedikit pun pernah lalai, pernah alpa, tidak sedikit pun pernah akan ada pada dua utusan Allah Subhanahu wa taala kompromi yang bisa kita kompromikan agar bisa dijadikan sesuatu yang buruk menjadi baik atau sebaliknya. Ini sudah menjadi pandangan orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah menjadikan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua rangkaian iman, rukun-rukunnya dan semua hal konsekuensi iman. Maka dia harus mengerti bahwa semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hasyr ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri, setiap kita semua yang diseru tadi orang-orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Hari esok yang dimaksudkan adalah hari akhir, hari di mana kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan mempertanggungjawabkan semua hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmatnya atas kita semua. Yang jika dia halal didapatkan darinya, ilmunya, umurnya, hartanya, semua hal yang dia kerjakan berkaitan dengan dia dapat dan dia belanjakan semuanya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan, gariskan lewat syariatnya, maka itulah hisab atas kita semua. Dan jika dia didapatkan dan dibelanjakan kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan ada balasannya berupa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua kondisi kita, Maha mengetahui apa yang diperbuat oleh kita semua, oleh hamba-hambanya, melihat, mendengar dan membalas semuanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal baik, beramal saleh, maka dia akan melihat balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan melihat perbuatannya dan akan melihat balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula sebaliknya, jika dia mengerjakan amal-amal yang buruk, amal-amal yang melanggar syariat-syariat Allah, maka dia akan melihatnya dan mendapatkan ganjaran-ganjarannya. Hasanat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan adab balasan satu dosa akan dibalas setimpal dengan dosanya. Keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Maka ini penting kita renungi. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat tadi dalam surat Al-Hasyr ayat 18 dikatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu.
Hisablah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanzuru madza iddakhartum li anfusikum min a'malis salihah liyaumi ma'adikum wa irdikum ala rabbikum wa'lamu annahu alimun bi jami' ahwalikum la yakhfa alaihi minkum khafiyah. Dikatakan oleh beliau bahwa hisablah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan oleh kalian, oleh kita semua, apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita simpan untuk hari di mana kita akan menghadap Allah, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disimpan? Ketika kita mengatakan sebuah simpanan, pasti kita akan berpikir tentang hari-hari 10 mungkin 20 tahun ke depan, atau jangka pendeknya mungkin dari 5 tahun ke depan. Apa yang kita persiapkan untuk anak-anak kita nanti masuk sekolah tahun ajaran baru? Apa yang harus kita persiapkan nanti ketika anak-anak ini akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi? 10 tahun lagi mungkin akan berpikir bagaimana anak-anaknya nanti menikah, bagaimana akan membekali keluarganya jika ditinggalkan, mendapatkan bekal yang cukup. Bukan itu. Jadi katakan oleh Ibnu Katsir tadi, berupa amal-amal saleh yang disiapkan oleh setiap kita. Karena amal-amal saleh inilah yang akan menjadi penolong buat kita semua, yang akan menjadi satu poin, akan menjadi kebanggaan buat kita semua, dan menolong kita di mana tidak ada lagi yang dapat menolong, tidak ada lagi yang dapat mendekat kepada kita semua. Semua orang-orang yang kita cintai saat ini di dunia, semua apa yang kita banggakan di dunia ini, jabatan kita, status sosial kita, semuanya tidak lagi bermanfaat saat itu. Hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat lagi buat kita semua. Hari itu hanya amal saleh yang bisa membela kita, yang menjadi penjaga kita, yang akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menjadi saksi buat kita semua bahwa tangan kita sudah berbuat hal yang baik, kaki kita sudah melangkah ke tempat-tempat yang baik, bahwa lisan kita tidak ada yang keluar darinya, atau minimal banyak melaksanakan hal-hal yang baik. Mata, telinga, dan semua hal itu akan bersaksi buat kita semua, di mana lisan kita dikunci dan semuanya akan bicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dikatakan tadi, ketika temanya dikatakan halalnya saja dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi haramnya. Ya, maka haramnya dikatakan tadi akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngeri sekali. Maka orang-orang yang berorientasi kepada akhirat, orang-orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka ketika dikatakan banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengaitkan antara iman kepada Allah dan hari akhir sebagai landasan dalam amal-amal saleh kita. Untuk apa? Untuk kita ingat terus dan agar kita ikhlas dalam beramal saleh, karena kita harus meyakini bahwa 2 poin ini adalah poros utama kita dalam keimanan, yakni keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman dengan hari akhir, yakni bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat hadis Rasulullah katakan, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Banyak sekali ya redaksi demikian. "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu." May ya'mal wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Itu demikian banyak saya, dan dalam ayat Al-Qur'an juga demikian. Selalu diikat kata-kata iman kepada Allah dan hari akhir.
Ini untuk menjadikan kita ingat terus bahwa kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu lebih khusus lagi adalah apa yang dihisab halalnya adalah harta kita. Karena kita tahu bahwa orang-orang berorientasi terhadap dunia, maka biasanya yang pertama paling penting diingat oleh kita semua, mereka tidak lagi memikirkan sumbernya dari mana dia dapatkan. Karena yang penting baginya bagaimana dia sukses dunianya, bagaimana dia survive dunianya, bagaimana dunianya dia bisa melaksanakan kesenangan-kesenangan, karena dia hanya berpikir tentang dunia. Maka ketika orang-orang yang demikian tidak peduli lagi tentang sumbernya dari mana dia dapatkan, apakah dari yang haram maupun yang halal, sama saja baginya, karena bagi dia bahwa kehidupan itu hanyalah dunia, ya kan? Maka kalau dikatakan oleh Rasulullah SAW, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dikatakan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu amin halali au min haram. Iya, dan ini sudah terjadi di tengah-tengah kehidupan kita hari ini. Ya. Akan datang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu zaman di mana seseorang tidak lagi peduli akan apa yang dia ambil darinya. Ya. Apakah itu dari hal yang dihalalkan atau diharamkan? Karena dia tidak lagi memikirkan bahwa dia akan dihisab oleh Allah, tapi yang ada di kepalanya adalah bagaimana dia bisa menikmati kehidupan dunia ini yang sesaat. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan Allah, akan dihisab oleh Allah. Minimal orang-orang yang lemah imannya demikian. Maka dia nggak peduli sumbernya. Ya. Yang kedua, setelah dia tidak peduli sumbernya, pasti dalam penggunaannya pun lebih lagi. Maka kalau tadi dikatakan sebuah hadis Rasulullah SAW katakan tentang harta, 2 poin yang ditanyakan. Yang pertama tadi, min aina iktasabah, al min halal am min haram. Dari mana dia dapatkan? Apakah dari yang halal, dari hasil usahanya, dari apa-apa yang dia usahakan dengan tangannya, dengan cara-cara yang ditentukan oleh syariat ini, atau sebaliknya, atau dari yang haram, dari hasil menipu, dari hasil berjudi, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah lainnya. Nah, ini jelas sekali gitu ya, 2 poin ini, 2 hal yang nggak pernah dipedulikan lagi oleh mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, atau orang-orang yang lemah. Maka itu mengingatkan kita semuanya tentang orang-orang yang beriman tadi. Harus ingat bahwa kita akan dihisab, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya ini. Jika dia halal, dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jika dia haram, dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Memang mencintai dunia ini tentu bagian dari fitrah kita manusia. Allah Subhanahu wa taala katakan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah, ya kan, wal an'am wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ad. Wa dihiasi dalam kehidupan manusia kecintaan kepada apa-apa yang disenangi dari jiwanya. Jadi semua pasti senang, pasti suka. Yang tadi kita katakan dunia itu, ya kan? Semuanya bagi kita itu hijau, indah. Makanya Allah sebutkan ini bagian dari fitrah kita. Ya, baik minan nisa, dari istri-istri. Gak ada orang yang tidak suka istrinya, tidak suka perempuan. Maka jika tidak suka perempuan, pasti menyalahi fitrahnya. Jelas.
Karena nggak disebutkan di sini. Pasti dia mencintai istri-istrinya, lawan jenisnya perempuan, dan demikian perempuan mencintai lawan jenisnya laki-laki, suami-suaminya. Siapa lagi? Wal banin, anak-anak. Wal qanatiril muqantarah, harta yang banyak. Jadi setiap kita pasti menyukai itu. Ya kan? Ini fitrah kita semua yang tidak mungkin bisa kita hilangkan, bahwa ada orang yang nggak senang duit, ya. Ada orang yang nggak senang duit, ada ya. Iya, kalau nggak orang gila ya kambing. Makanya kalau kambing kemarin kasih duit nggak mau. Gitu. Jelas, ini fitrah semua. Tapi bagi kita tadi dikatakan, ya, bahwa ini semua, bahkan semuanya Allah sebutkan. Apa yang Allah sebutkan? Minad dhahabi wal fiddah, dari jenis emas, perak, wal khailil musawwamah, tunggangan yang baik, ya, kendaraan yang indah, wal an'am, binatang ternak, wal hars, kebun, sawah, ladang, semuanya pasti orang suka semuanya kalau memilikinya dengan baik. Ya. Tapi Allah katakan dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kehidupan dunia, kesenangan dunia yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Dan Allah ingatkan di akhir ayat itu, katakan wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah ada yang jauh lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini poin besar bagi kita mengingat-ingat bahwa dunia itu walaupun indah, walaupun hijau, walaupun random, tapi ini hanya kehidupan dunia. Sifatnya itu sementara, sifatnya itu sebentar, pasti ada jemunya. Gitu. Apa saja pasti ada masanya, ya, sesaat saja, nggak selamanya, nggak langgang, pasti kita jemu, ya. Dari kemarin makan kambing, daging, terasa tuh, apalagi yang sudah rada dewasa sekali, ya. Bukan cuma rasanya, giginya sudah kerasa, gitu. Kebanyakan makan kambing, giginya, bukan yang lain. Itu sudah semuanya begitu. Pasti ada masanya. Sekaya apapun, sehebat apapun, pasti orang itu pasti akan naik turun. Dalam hal kekuasaan, dalam hal harta, dalam hal kecintaan kepada siapapun di dunia ini. Semuanya pasti ada naik turunnya. Ya. Kehebatan kaum muslimin yang tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia punya satu hal yang sangat dia jadikan pandangan, bahwa inilah kehidupan dunia, dan dia memilih kehidupan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dunia itu hanya sarana buat orang-orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Dia jadikan semuanya itu di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jika datang dunia padanya, maka itulah yang Allah Subhanahu wa taala berikan baginya, dan dia tidak akan melebihi dari itu. Artinya apa? Artinya apapun yang datang dari dunianya, maka dia pastikan bahwa itu dari yang halal. Jabatannya dia dapat dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang tidak menjatuhkan orang lain, yang tidak dengan cara-cara yang culas. Hartanya dia dapatkan dengan cara-cara yang Allah ridhai, dengan syariatnya yang sesuai dengan fitrahnya. Dia mencintainya pun demikian, sesuai sebatas yang memang diperlukan saja dalam kehidupan dunianya. Tidak berlebih-lebihan, tidak israf. Dikatakan kulu washrabu wala tusrifu. Sesuai apa yang dia makan dan dia minum saja, dan dia pakai. Itulah dunianya. Maka dikatakan dunia itu apa yang kita makan dia akan habis, apa yang kita pakai dia pun akan husang. Itu kehidupan dunia, nggak ada yang abadi, semuanya. Setajir apapun kalian, setajir apapun kita semua, maka yang kita pakai hanya satu bajunya. Ini mau ada kaos dalam, dua, pakaian dalam dan pakaian luar. Begitupun kendaraan, sebanyak apapun dia bisa memilikinya, ketika dia jalan, dia gunakan cuma satu yang dia bisa pakai, yang lain nggak bisa. Jadi dia punya pandangan yang tepat sekali tentang dunia.
Dia punya pandangan yang baik sekali tentang dunia. Dia tidak ketipu sedikit pun. Dia tidak akan terlena sedikit pun dalam kehidupan dunia ini. Dia tahu bahwa bahkan semakin banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya, maka hisabnya makin panjang. Benar? Kalau teman-teman coba ke maktabah, ya nggak sejauh-jauh, lihat aja, perhatikan. Siapa yang bawa bawaannya banyak, itu hisabnya dikasih lebih banyak daripada yang cuma ambil satu makanan. Atau yang masuk doang keluar lagi, itu nggak dihisab sama kasir, gitu ya. Ada yang dihisabnya cepat, punya apa? Punya privasi berbeda, gitu kan? Bayarnya belakangan. Tapi tetap saja semuanya dihitung. Ambil berapa item? 20 item dia mengambil, maka 20-20-nya dicatat. 20-20-nya harus dia hisab, dibayar. Baik bayarnya tunai ataupun nanti belakangan. Tapi tetap dia dihisab. Orang yang cuma ambil satu, secepat kilat dia bisa keluar. Itu kehidupan kita di dunia ini. Barang siapa yang makin ringan hisabnya nanti di yaumil qiyamah, maka paling ringan dia apa yang dia dapatkan di dunia ini, kenikmatannya. Ini maksudnya memandang bagaimana tadi dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka tidak ada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang iri terhadap sahabat yang lain dengan harta yang mereka miliki atau dengan kedudukan yang mereka miliki. Bahkan di antara mereka banyak yang menghindar dari harta dan jabatan. Kenapa? Karena ini pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang berebut dengan cara-cara yang kotor, dengan cara-cara yang menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala, dari cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Kita lihat bagaimana sahabat Rasulullah mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur, bahwa orang-orang kaya telah pergi dengan membawa kebaikan yang banyak. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, kami salat, mereka salat, kami saum, mereka saum, tapi mereka berinfak, bersedekah dengan harta yang mereka miliki, kami nggak bisa. Bayangkan, lihat iri yang ada pada diri mereka. Orang-orang miskin kepada orang-orang kaya, bukan cuma kepada hartanya, tapi apa yang dilakukan oleh orang kaya dengan hartanya berupa pengumpulan untuk amal-amal saleh yang akan membelanya pada yaumul qiyamah nanti, itu yang diirikan. Apa yang dia simpan untuk hari esok, itulah yang dicecer. Bukan cuma sekedar dia mah enak banyak duitnya, dia mah enak punya ini dan itu, dia mah enak. Enggak, gitu ya. Tapi dia iri pada sesuatu yang berupa poin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka berinfak, bersedekah dengan hartanya, sedangkan orang-orang miskin tidak bisa melakukan hal. Bayangkan, begitu perlombaannya. Maka kita katakan ketika konsep beramal saleh, maka prinsipnya itu badiru, bersegera, sabik, berlomba-lomba, perlombaan. Ya, maka kalau kita lihat ayat tentang amal saleh begitu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Lihat, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Ampunan dan jannah Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diraih kecuali dengan amal-amal saleh. Jadi kesifat amal saleh yang pertama itu bersegera. Bahkan di ayat yang lain katakan sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ard. Dikatakan oleh Allah, berlomba-lombalah kalian. Lihat. Jadi ini perlombaan dalam amal saleh, perlombaan dalam kebaikan, fastabiqul khairat, dalam kebaikan berlomba-lomba, berlomba untuk duduk di saf terdepan ketika salat, datang pertama ketika hari Jumat, beramal saleh dengan membaik, membaca Al-Quran, bersedekah,
dan berdakwah, semuanya dia bersegera dalam amal-amal saleh. Itu prinsip dasar dalam beramal saleh. Sedangkan tentang hal dunia, maka prinsipnya adalah itsar, mendahulukan orang lain dari dirinya. Ya, itu prinsipnya. Gitu. Jadi jangan tertipu ketika kita mengatakan ini bagian dari hal yang penting sekali, ikhwah sekalian, bahwa kita semua diminta oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan hal tersebut, menghisap-hisap diri kita semua. Jangan sampai kita lambat dalam menghisap diri kita dan menjadi penyesalan pada hari di mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan apa yang ada pada diri kita, semua kenikmatan-kenikmatan yang kita miliki harus kita katakan bahwa ini didapat dari hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hal-hal yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan jika kita temui apapun itu karena kelalaian kita semua, karena terjatuh dalam subhat atau syahwat, maka bersegeralah menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hasil hisab kita. Inilah hasil dari introspeksi diri kita semua. Bahwa ketika kita melakukan itu semua, diminta itu agar apa? Agar dosa-dosa yang telah kita kerjakan karena kelalaian kita, harus kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum apa? Sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun yang tumbuh dari diri kita semua hasil dari yang haram, maka neraka yang paling berhak atasnya. Ya. Tidak akan masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daging yang tumbuh dari barang yang haram, dari hasil yang haram. Dihasilkan karena ilmunya, dihasilkan karena tenaganya, dihasilkan karena usahanya. Tapi jika itu semua haram, melanggar syariat-syariat dan batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan menjadi tumbuh di dalam diri kita semua, jasad kita, maka tidak ada yang bisa membersihkannya kecuali api neraka. Maka sebelum itu datang kepada kita semua, setelah kita introspeksi menghisab diri kita, adalah bertaubat atas dosa-dosa dan kelalaian kita. Dan itulah ciri-ciri orang yang bertakwa, salah satunya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusakum dzakarallah fastaghfaru lidzunubihim. Jadi jika dia israf terhadap dirinya, berbuat zalim terhadap dirinya, dan ketika dia jatuh dalam kesalahan, dalam kemaksiatan, maka ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian beristighfar, memohon ampun atas dosa-dosa dan kemaksiatannya. Dan itu bisa dihasilkan dari hisab kita, dari muhasabah yang kita kerjakan dari setiap saatnya. Dan hasilnya adalah jika kita dapati dosa, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan azab yang tadi dikatakan bahwa haramnya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala sudah kita dahului dengan istighfar dan mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini teman-teman yang bisa mengingatkan kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk senantiasa menghisab diri-diri kita semua dan memperhatikan apa-apa yang ada pada diri kita semua yang kita nikmati, dan bisa kita pastikan bahwa itu dari yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari yang haram. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.